saya Lutfi Fitria dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201551 dari Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku konsumen, yaitu tentang perilaku konsumen di era digital. Menurut Merono Cerdan, perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan manusia selalu berkembang dan membutuhkan suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan kinerja dari aktivitas manusia. Perkembangan pengetahuan manusia dan inovasi pada aktivitas bisnis dan industri ditunjukkan dengan adanya revolusi industri. Adapun tahap-tahap revolusi industri yang terjadi di dunia diawali dengan adanya penemuan alat-alat yang menggantikan aktivitas manusia dan hewan atau lazim disebut dengan mekanisasi. Revolusi industri yang pertama, tahap awal atau yang disebut dengan revolusi industri 1.0 ditunjukkan dengan perubahan perilaku penggunaan alat seperti mesin uap sebagai alat yang mendukung produksi barang, penggunaan mesin uap untuk membantu nelayan dalam berlayar, dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahap revolusi industri 2.0 ditunjukkan dengan inovasi manusia terkait dengan listrik sebagai sarana pembangkit tenaga. Penemuan listrik ini merubah perilaku manusia yang sebelumnya banyak menggunakan tenaga uap dalam beraktivitas, maka berubah menjadi penggunaan listrik sebagai sumber tenaga utama dalam proses produksi. Fenomena ini ditunjukkan dengan pabrik-pabrik pada revolusi industri 2.0 telah mengimplementasikan assembly line atau lini produksi dalam proses pembuatan barang seperti pabrik mobil, pabrik senjata, pabrik elektronik, dan sebagainya. Pengetahuan manusia merupakan hal yang dinamis sehingga selalu berevolusi dan menemukan komputer sebagai alat yang dapat menggantikan instruksi yang dilakukan oleh manusia. Revolusi industri 3.0 merubah perilaku manusia yang sebelumnya menggunakan manusia sebagai instruksi dalam proses industri digantikan dengan komputer seperti semikonduktor, transistor, dan juga integrated chip. Lebih lanjut, perkembangan revolusi industri 4.0 yang diakibatkan penemuan dari internet yang menggabungkan penemuan teknologi komputer dengan mekanisasi sehingga terdapat penemuan terkait dengan aplikasi komputer yang dapat menggantikan aktivitas manusia. Apa contoh penemuan pada revolusi industri 4.0 adalah seperti Gojek, Traveloka, dan masih banyak lainnya. Hal ini berdampak terhadap perubahan perilaku manusia yang mengandalkan aplikasi dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaan. Ketergantungan manusia terhadap teknologi pada era revolusi industri 4.0 pada seluruh aktivitas manusia disebut dengan era digital. Era digital menyediakan teknologi yang membantu seluruh aspek kehidupan manusia. Ketergantungan manusia terhadap teknologi pada era digital semakin kuat. Hampir seluruh aktivitas pekerjaan manusia saat ini tergantung dengan email, internet, komputer, dan lain-lain. Oleh karenanya, perkembangan teknologi digital berdampak signifikan terhadap perubahan aktivitas ekonomi di dunia. Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dan juga sebagai negara pada fase industrialisasi memiliki aktivitas. Kemudian selanjutnya ada pengertian perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen sangat berkaitan erat dengan proses pembelian. Proses pembelian di sini bermaksud ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian hingga mengevaluasi sebuah produk atau jasa. Perilaku konsumen juga berhubungan dengan kualitas sebuah barang atau jasa tersebut. Berapa harganya, bagaimana fungsi atau kegunaannya, hingga bagaimana kualitasnya. Kegiatan yang berupa merancang, memperhitungkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli juga termasuk ke dalam perilaku konsumen. Selanjutnya, menurut Angel Blackwell dan Miniat, perilaku konsumen merupakan tindakan produk dan jasa termasuk di dalamnya proses keputusan yang mengawali serta mengikut tindakan pembelian tersebut. Sedangkan menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Secara umum, perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang sifatnya rasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional bermaksud pada tindakan seorang konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa yang mengutamakan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya ada pengertian era digital. Era digital ini dimulai sekitar tahun 80-an, bermula dari perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital.
Pada dasarnya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan teknologi digital. Bukti teknologi digital ada dengan adanya internet yang seseolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Banyak orang yang seakan tak bisa hidup tanpa adanya internet. Digital lewat internet telah mengubah banyak hal dalam hidup kita. Hal ini sangat terlihat terutama pada generasi milenial yang tidak pernah bisa lepas dari teknologi digital. Kini teknologi digital bukan hanya sekedar cara berkomunikasi maupun berinteraksi, tapi internet juga sangat berpengaruh pada semua sektor bisnis yang ada di dunia. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat seolah membuat kita tidak lagi mempunyai batasan ketika kita semua bisa dengan mudahnya untuk berkomunikasi, berinteraksi, berbelanja, maupun menjalankan semua bisnis dalam cakupan yang luas, tidak hanya antar kota, melainkan bisa mencakup antar negara, bahkan antar benua. Kemudian selanjutnya ada perilaku konsumen yang ada di era digital. Perkembangan era digital yang semakin pesat memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa poin penting yang kini menjadi pertimbangan konsumen, seperti produk, merek, supplier, waktu pembelian, jumlah pembelian, serta metode pembayaran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan perilaku konsumen yang ada di era digital. Perilaku konsumen yang pertama ada melihat standar dan kualitas dari review. Kini konsumen tidak lagi membandingkan suatu produk brand dengan brand pesaingnya, namun membandingkan dengan semua brand. Hal ini terjadi dikarenakan kini konsumen bisa melihat informasi dan spesifikasi dari suatu produk dengan begitu mudah dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan menjadi semakin selektif dan banyak membandingkan satu produk dengan produk lainnya untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk. Konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet. Media yang mereka gunakan pun cukup beragam, mulai dari pencarian Google, sosial media, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online tersebut. Kemudian, perilaku konsumen yang kedua, rasa toleransi konsumen. Adanya sosial media tentu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk merentangkan jangkauannya lebih luas dan memikat lebih banyak pelanggan yang terbesar di seluruh penjuru dunia. Komunikasi dengan konsumen pun akan menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media. Namun, di era digital, perilaku konsumen yang banyak berubah. Mereka cenderung menginginkan kemudahan dalam pelayanannya. Namun, jika pelayanannya tidak terpenuhi dengan baik, mereka akan memberikan komplain langsung di sosial media. Hal ini pasti membuat review perusahaan tersebut jelek dan merusak reputasinya. Tapi, jika pelayanannya baik, konsumen bisa saja langsung mempromosikan perusahaan tersebut ke sosial media miliknya. Maka dari itu, di era digital ini perusahaan harus semakin berhati-hati dan selalu menjaga pelayanan maupun kualitas dari setiap produk atau jasanya. Kemudian, perilaku konsumen di era digital yang ketiga yaitu adanya dialog dengan konsumen. Di era digital ini, sosial media dan toko online memang selalu menjadi yang nomor satu jika membicarakan tentang bisnis. Banyak dari konsumen yang mengetahui suatu produk atau jasa dari review pelanggan maupun testimoni yang ada di sosial media maupun toko online. Hal ini bisa membangun maupun menghancurkan perusahaan di waktu yang bersamaan. Apabila review maupun testimoni yang didapat perusahaan tersebut bagus, maka akan makin banyak konsumen yang nantinya melakukan transaksi pembelian. Namun, jika review dan testimoninya yang didapat buruk, perusahaan tersebut bisa menjadi terpuruk karena pembelian menurun drastis. Perilaku konsumen yang keempat yaitu loyalitas. Konsumen kini banyak memilih, ia tidak akan mau menghabiskan uangnya untuk produk atau jasa dengan kualitas yang buruk. Konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang baik daripada harga yang murah namun kualitas yang buruk. Kemudian, perilaku konsumen yang kelima ada suka mencari informasi. Segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya bisa diakses di sosial media, toko online, maupun website dari merek atau brand tersebut. Konsumen dengan mudah bisa melihat gambar produk serta spesifikasinya langsung di situ. Dan perilaku konsumen yang terakhir yaitu tidak ingin tertinggal. Konsumen di era digital ini seringkali tidak pernah mau tertinggal dengan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan atau trending topik. Konsumen suka mencari produk atau jasa yang sedang ramai dipakai halayak umum. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan sesuatu. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi terhadap produknya dan mengikuti tren yang ada. Jika memang tidak bisa terus mengikuti tren, bisa diubah saja di kemasannya menjadi kemasan yang lebih eye-catching dan disukai publik. Konsumen di era digital ini
suka untuk memposting hal-hal yang menurutnya bagus lalu diupload di sosial media miliknya. Maka dari itu, perusahaan harus sering-sering melakukan riset terhadap apa yang konsumen inginkan dan apa yang sedang trending topik sekarang. Kesimpulannya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan teknologi digital. Bukti teknologi digital adalah dengan adanya internet yang seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Perkembangan era digital yang pesat memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja, seperti melihat standar dan kualitas dari review, rasa toleransi pelanggan, adanya dialog dengan konsumen, loyalitas, suka mencari informasi, serta tidak ingin tertinggal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.